Iya. Oke. Nah, ini nih, gue udah masakin buat lu karena lu udah ngasih waktu buat gue. Gue bikinin makanan Jepang favorit. Yeay, kok tahu sih? Kan lu emang pemakan daging. Untung bukan pemakan hati ya, kasih pemakan daging. Makan temen juga nggak? Enggak sih, teman sama laki orang nggak doyan. Tapi yang lain dimakan. Berarti guys, dagingnya buat gue, piringnya buat dia. Katanya semua dimakan. Jahat ya ini. Hai guys, kembali lagi. Jadi hari ini nih, gue mau ngundang temen gue yang dia tuh sebenarnya education counselor di UIC College. Jadi dia tuh cukup berpengaruh ya buat orang-orang karena orang-orang juga pasti udah tahu dia karena dia juga marketing produk-produk sekolah dan ya pokoknya orangnya keren deh. Ntar gue undang, tapi rencananya hari ini gue bakal masakin nih buat dia biar dia juga bisa cobain makanan gue kayak gimana. Oke gak guys? Oke. Jadi hari ini gue akan masakin dia tuh beef teriyaki karena nih anak suka makanan Jepang. Emang suka Jepang beda tuh anak. Jadi jangan salah kaprah loh. Jadi intinya oke gitu lah. Oke, kita masak sekarang. Jadi guys, hari ini bahan-bahan yang akan kita pakai adalah sapi. Tentu saja sapinya bagian khas dalam biar empuk ya. Dan ini udah saya marinate pakai sagu sedikit. Lalu ada ini mixture campuran bawang putih dan jahe. Lalu ada ini adalah brown sugar. Lalu ada ini mirin. Yang ini adalah kecap ikan. Ini bawang bombay. Terus ada kecap asin juga. Tentu nanti kita akan tambah lada garam. Terus yang ini adalah sesame seed dan juga ini minyak wijen nanti untuk topping-topping saja biar lebih enak. Oke, mari kita mulai. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and you sounds alright, girl. I want nobody but you. 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 Feel better if I say the songs for you. When you feel down and bitter, shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and Clyde, how with everybody else, you and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J. Yes, oke. Jadi sekarang temen gue udah dateng nih. Kita panggil yuk sini. Sini. Halo. Hai. Ya. Jadi ini nih temen gue yang education consultant atau counselor apalah itulah. Jadi gimana? Coba perkenalin diri lu dulu deh. Oke. Hello, I'm Cindy from UIC College, Marketing Division. Oke, Inggris lo. Nggak bisa. Terus. Nah, ya, jadi aku dari UIC College. UIC College itu adalah satu pathway untuk universitas luar negeri. Jadi misalnya saya mau ke UNSW, tapi kamu tuh lulusannya IGCSE kayak Aileen, ini juga bisa untuk ditampung di UIC College dulu, baru nanti diberangkatkan
ke luar negeri, tapi kita bukan agent loh ya, bukan agent pendidikan loh, kita institusi college. Oh jadi bisa sekolah dulu di situ gitu? Iya betul, memang sekolah dulu di kita 1-2 tahun, baru nanti transfer ke misalnya kayak Irene ke Tim University ataupun mau ke Gordon Brook atau ke kampus-kampus lainnya kayak UNSW, UTS atau kampus-kampus lainnya kita bisa panggil. Jadi kalau di tempat lu tuh kayak yang ngajarin tuh biasa orang dari mana? Kita campur sih, ada yang dari luar negeri, ada ekspatnya juga ada, tapi kebanyakan lokalnya tapi yang lulusan dari luar negeri kayak UNSW, kebanyakan kita UNSW sih misalnya. Waduh, orang kaya semua tuh. Pinter-pinter. Iya, orang kaya harus pinter. Aduh, bentar lagi berarti dia juga kaya nih. Amin. Banyak Ya. orang kaya. Amin. Nah, Terus apa? Gimana sih ceritanya lu bisa jadi education counselor? Education counselor pertamanya itu aku bareng Irene juga, kita bantu di BLCI. Itu loh institusi agent. Bahasa Mandarin. Iya, buat kuliah di China. Nah, aku sama Irene dulu bantuin di situ. Terus abis itu akhirnya kan suka tuh. Kita berapa tahun ya di sana ya? Udah lama banget. Oh, kata gue sih. Bang Totan udah hampir 10 tahun. Iya, kayaknya kita udah lama banget bantu di situ sampai akhirnya aku tertarik. Kayaknya education seru juga ya, bantuin mereka cari kampus yang terbaik, terus lulus, terus kerja di perusahaan yang bagus. Itu kayak ada suatu kepuasan tersendiri sih. Widih, puas banget. Terus dia selama ini ketemu customer tuh gimana? Sejauh ini baik-baik sih semuanya. Ya emang ada suka ada yang rese juga sih. Nggak dipungkiri lah ya, punya duit, punya otak, biasa resenya Ya. kadang ada juga yang rese. Suka lebih merasa paling benar. Iya, betul. Iya. Tapi sejauh ini ya namanya kita kan servis jasa ya, layanin aja lah udah. Namanya panggilan ya kan. Wanita panggilan maksudnya. Terus apa nih, gue tuh mau tau biasanya orang-orang lebih suka ke negara mana sih? Masih favorit itu Australia. Oh, Ya, kedua UK, terus habis itu sekarang mulai banyak yang ke China. Korea, udah pasti kan, Korea apalagi itu yang doain K-pop itu udah pasti pengen banget kuliah di Korea. Emang lu gak pengen? Enggak sih. Enggak, udah gak pengen. Oh, udah gak pengen. Udah gak pengen sekolah maksudnya. Kayak gue juga udah gak pengen sekolah. Bohong lu. Nah, iya, kurang lebih kayak gitu sih. Terus yang biasanya mereka tuh milih Australia itu berdasarkan apa? Maksudnya berdasarkan apa Kayak nih? misalnya mereka lebih milih karena edukasi di sana paling bagus, atau karena lebih murah, atau apa? Kalau misalnya ini Australia, yang sekolah di Australia itu punya dua jenis kesenjangan ekonomi dan sosial ya. Jadi kalau misalnya yang tajir banget biasanya ke Australia itu karena ngejar si Group of 8, University of Sydney, Melbourne University, UNSW, Monash kayak gitu kan. Nah, sedangkan untuk ya maksudnya mereka punya prestis lah ya, lulusan dari situ tuh kayak keren banget gitu. Kayak keren banget. Nah, sedangkan satu lagi ekonomi yang satu lagi itu biasa mereka ngajar college murah. Oh, jadi lu juga bisa bantu ke sana? Enggak. Sayangnya kita nggak bisa. Nah, yang ngejar college murah itu mereka ke sana buat visa, ngambil visa doang, terus kerja di sana. Oh ya. Ya, karena legal kerja di Australia, kayak part timer itu semua legal. Ini tahu. Oh, di dance. Iya, kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya kira-kira nih, lu tahu gak sih biaya hidupnya kalau di luar negeri itu jauhnya tuh sama di sini gimana? Itu kayaknya lu lebih paham. Bener juga. Tapi kan maksudnya kira-kira orang-orang suka nanyain gak sih enakan di mana, karena apa? Oh, enakan di mana? Iya, sebenarnya Australia paling enak sih karena kamu bisa sambil part time. Iya, kalau di Singapura nggak bisa. Karena kalau Singapura, UK, US, China temen gue bisa sih, tapi dia kayak modelannya tuh bantuin temennya. Jadi misalnya temen kuliahnya dia segeng, terus papanya punya restoran, terus abis itu dia kerja di sana, itu bisa banget. Nah, terus sebenarnya ada beberapa juga perusahaan, biasa mereka restoran. Jadi kayak waiter, jadi kayak kasir, atau pembukuan kecil yang kayak gitu, atau bantu di kampusnya sendiri, biasanya gitu. Bisa bantu di kampus. Iya. Biasa kalau dari terus kalau misalnya dari tempat lo nih bisa bantuin nggak sih kayak rekomen nanti misalnya dia udah ke uni ini, lu bisa bantuin nggak sih kayak dia kerja kemana nih, pinjamannya Enggak.
Jadi dari misalnya anak nih, kenapa sih ada UIC College? Kenapa sih UIC College ini eksis gitu? Itu karena banyak anak-anak yang mau ke Group of 8 ataupun mau ke kampus-kampus yang beken, tapi dia cuma lulusan IGCSE. Oh, jadi pengen cepet aja Jadi gitu pengen ya? cepet aja. That's why. Express Iya. semua. Nih IGCSE itu kan mereka yang lulusan kelas 10 ya kan, Iya. kayak lu gitu kan. Kelas 10 terus berarti kan lu nggak kelas 11, kelas 12. Sedangkan kalau lu mau ngejar kampus bagus kan mereka biasa minta yang dari pemerintah punya kan, yang kelas 12. Nah, that's why ada si Pathway UIC ini supaya dia bisa lompat. Jadi kayak foundation untuk ngejar si kampus-kampus bagus ini. Tapi kan berarti tetap dia kan harus foundation lagi di tempat lu kan. Jadi sama aja jatuhnya kayak dia juga ngambil kelas 11 gitu ya. Yes, bener, sama aja kayak dia ngambil Kan kelas dia cuma 11. percepat 1 tahun lah ya. Tapi kalau kelas 11 kan dia setahun lah ya. Oh, berarti 10 bulan plus kalau kita biasa lu internasional sih ya. Nah, biasa kita kan kalau kelas 11 itu 10 bulan belajar, terus abis itu 2 bulan libur. Kayak libur kenaikan kelas lah, apalah gitu kan. Nah, sedangkan kalau lu ambil foundation itu cuma 8 bulan. Oh, jadi nggak ada libur kan? Iya, jadi langsung dari selesai UICSE keluar nilainya langsung masuk foundation 8 bulan, terus habis itu lu urus visa, terus habis itu lu lanjut lagi. Oh, Jadi lu hemat setahun. enak ya? Iya. Nah, terus bisa kalau misalnya lu masuk ngambil foundation kayak gitu, bisa langsung bisa cari kampus yang lebih bagus lah gitu. Jadi kayak bisa ke UNSW, Melius, USIT, kayak gitu-gitu. Oh, mantap. Dibandingkan kalau misalnya lu dari IGCSE aja nggak lewat foundation, biasanya jarang ya ada yang bisa langsung masuk ke kampus bagus gitu. Jarang, dan biasanya mereka karena umur nggak sih? Iya, umur juga berpengaruh, tapi Sekarang udah boleh. kayak University of Technology Sydney kita itu umur sebenarnya sih masih harus 18 untuk masuk LC-nya. Tapi kalau misalnya lu nggak 18 bisa masuk, tapi harus bayar itu guardian parents-nya. Tapi guardian parents berarti dari sana ya? Iya, dari sana, bukan dari kita. Oke. Dan itu bukan orang tua lu beneran, juga nggak ngurusin lu apa-apa, bener-bener cuma hitam di atas putih. Oke. Kayak gitu. Tapi ya nambah kos lagi. Dan semua visa bisa diurusin ya sana ya? Iya, benar. Bisa kita bantu. Nice. Oke. Terus nih, kira-kira nih, lu kan enjoy banget nih kerja jadi education consultant. Kira-kira harus ini gak sih? Hati baja atau kuping baja? Oh, semua harus. Ya, jadi bener-bener harus Hati masih punya. Ini udah gak ada ya? Nggak punya ya. Berarti jadi harus bener-bener yang kayak tahan banting dong ya kalau misalnya ditolak, misalnya dimaki-maki. Kita sih kebanyakan nggak sampai dimaki-maki, juga nggak sampai ditolak. Gimana? Ditolak sih ada, tapi jadi ini biasa mereka yang anak-anak international student itu udah aware dengan jalur UIC College ini, dengan si pathway ini biasa mereka udah aware, dan kita juga biasanya sosialisasikan itu secara mass, jadi nggak one by one gitu. Jadi kita langsung presentasi di sekolah atau ikut education expo gitu. Jadi emang mereka udah aware, jadi nggak sampai ketolak gimana banget. Paling yang agak susah sih misalnya dia punya kes khusus, anaknya misalnya masih di bawah umur, terus ngejar mau gitu, sedangkan kan itu syarat dari pemerintah Australia bahwa dia harus masuk, kayak misalnya gue punya UIC College foundationnya UNSW, itu dia harus 16 tahun, bener-bener 16 tahun, nggak boleh kurang 1 hari pun. Tapi itu kan peraturan bukan kita yang bikin. Nah, dia marah-marah nih ke kita. Oh, gue pernah juga. Iya guys, ternyata. Iya, itu yang susah juga ya. Peraturannya bukan kita yang bikin, tapi dia marah ke kita. Kan yang penting udah ganti tahun, sudah tambah umur, ya sudah nggak apa-apa. Ya, jadi kayak gitu ya. Ada Guys, yang ngobatin hati dia nggak? makanan aja kayaknya cukup deh untuk mengobati hati. Oh tenang. Sudah gue masakkan. Wih. Terus udah gitu, satu lagi nih, pertanyaan terakhir lah. Kira-kira lo ada tips gak sih buat orang-orang gimana sih biar jadi education consultant yang bagus, yang baik, yang bisa melayani rakyat dengan baik? Itu bu, presiden kali bu. Bu, tate bukan presiden. Gak apa-apa, yang penting sama-sama melayani masyarakat dengan baik dong, dan mendengar keluh kesah. Betul? Yang pasti pertama kalau misalnya dikomplain sama parents ataupun student, gak usah dimasukin hati ya kan, kita gibah aja di belakang. Busuk tante. Om tante ternyata dia busuk. Kita gibah aja di belakang ya kan, yang penting di depan halo, iya deh saya bantu, tapi di belakang ya Allah Tuhan, tolong saya. Oke.
Well, oke, cukup kayak gini aja kayaknya nih guys, biar kalian juga tahu nih kalau memang ada nanti kalian mau ke kuliah lagi ke luar negeri atau gimana, kontak aja nih Cindy Caroline, Education Consultant dari UIC College. Terima kasih. Iya. Oke. Nah, ini nih, gue udah masakin buat lu karena lu udah ngasih waktu buat gue. Gue bikinin makanan Jepang favorit. Yeay, kok tahu sih? Kan lu emang pemakan daging. Untung bukan pemakan hati ya, nggak sih pemakan daging. Makan teman juga nggak? Enggak sih, teman sama laki orang nggak doyan. Tapi yang lain dimakan. Batu. Ini contohnya. Berarti guys, dagingnya buat gue, piringnya buat dia. Katanya semua dimakan. Sama ya sih. Oke, jadi sekarang nih kan gantiannya. Tadi gue udah nanya-nanya dia, gue pengen dia cobain terus dia kasih advice buat gue dan kasih masukan. Oke, mari kita coba. Wah, ini boleh langsung dimakan nih. Boleh sama piringnya. Yakin sih boleh dimakan. Ini banyak banget tuh sumpah. Ini nggak apa-apa. Udah makin bongkok nih. Banyak Ini yang- sendoknya. Iya. Banyak yang bisa bantuin kok. 5 ekor Kita cobain nasinya. Ini nasinya udah kena bumbu nih. nasi putih sih. Tapi ada bumbunya kan? Iya. Coba ya. Cuci dulu. Bumbunya enak. Kena nasi itu enak banget. Ini teriyakinya versi beda. Kita tuh bukan pakai teriyaki marinade yang udah jadi. Jadi cara alami. Oh, mabok dong gue. Oh enggak ya? Nggak mabuk. Emang mbak saya masukin alkohol berapa banyak ke dalam? Oh, salah ya. Padahal kan mau mabok. Mabuk Iya. Aduh, mabuk cinta. apa sudah? Apalah itu cinta. Oh. Nih, sekarang makan nasi sama dagingnya. Kita cobain ya. Makan. Oh. Oh, tidak. Silahkan dicoba. Ini. Gila, Enak. gila, gila. Enak. Jadi asinnya cukup gak? Kalau ini saya tahu nih, ini anak tuh penggila micin. Tapi tadi gak dikasih micin, cuman gue kasih ya lumayan banyak garam. Enggak, ini enak banget. Ini asinnya nggak tahu ya, buat gue yang doyan asin, ini asinnya pas. Dagingnya tuh lembut banget guys. Jadi kalau gue pikir tuh sapi setebal ini, itu dia agak keras gitu kan. Ternyata enggak, ini empuk banget. Marinade-nya pakai apaan? pakai sagu. Nah, terus dia jadi empuk sendiri gitu. Tapi memang dagingnya kan karena gue udah beli yang bagian khas dalamnya, jadi dia bagiannya yang udah empuk, terus karena dikasih sagu lagi, jadi dia agak lebih soft aja gitu. Jadi emang kalau misalnya daging sapi itu ada bagian-bagian tertentu yang empuk ya. Betul. Ini kalau Inggrisnya tuh tenderloin. Maaf saya kudet. Just info itu tenderloin yang dipotong setipis-tipis untuk shabu-shabu lah. Nah, tenderloin ini berarti dia nggak ada lemak. Nggak ada. Tapi kenapa dia bisa empuk ya? Karena dia di bagian muscle-nya dia itu yang bagian dia tuh nggak gitu banyak gerak. Jadi dia tuh Jadi lebih empuk. Namanya juga udah tender kan ya, tender tuh. berarti kita nggak banyak bergerak makanya empuk ya. Mau dicoba mungkin bagian sini yang empuk. Boleh diolah kayaknya. Iya, olah aku. Harus rabies ntar. Nih, makan lagi nih. Iya. Oh, dia ada pakai bawang bombay. Sama daun bawang. Biar cantik aja sebenarnya. Kayak yang Makasih. yang bikin. Oh, salah ya. Udah Bawang bombaynya dia. dia kenyang. Kalau biasa teriyaki yang di Hokpip itu kan. Itu kan dia loyo gitu kan. Loyo. Bombaynya Loyo. Mas. Layu. Elah. Banyak Tapi ini enggak. Jangan kebanyakan loyo lo, lemes lo. Ayo, ngapain? Nah, tapi ini tuh garing, jadi waktu lu punya tuh gitu, kayak ada bunyi. Aduh, ASMR dong, ASMR. Aduh, dia terlalu banyak nonton mukbang kayaknya. Ini tuh garing banget, kayak keraup gitu. Lain kali nih ya kalau minta kurang nih ya, besok gua kasih dia bawang bombay aja. Ini bawang bombaynya doang guys, udah nih. Nah, kan bener bunyi. Nggak kedengeran Ah, ya? salah ya. Kita nggak pasang ASMR ini. Ini enak banget. Terima kasih lo. Selamat makan. Aduh, pokoknya nih anak nih ya biar puas ntar gua suruh makan yang banyak di belakang.
Thank you banget lo udah datang. Thank you atas Thank waktunya. you. Semoga next time ada kesempatan collab lagi. Boleh banget. Mudah-mudahan dia jadi udah next time-nya dia udah jadi Kurus. Enggak juga, kayaknya nggak mungkin. Bukan. Gue tuh mau mendoakan biar lu sukses biar jadi punya agensi sendiri gitu. Oh iya, makasih. Kali-kali entrepreneur muda. Embul, enggak salah, udah keburu tua kayaknya. Entrepreneur embul. Oh iya. Iya, itu udah paling pas. Oke lah, kita aja sampai hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa boleh di follow Instagramnya kita. Ini Cindy Caroline. Ini nggak sih atau kalau kebalik? ya, Caroline saya? Cindy. Oh maaf, Caroline Cindy. Saya Irene Hertasmia. Thank you. Dadah. Bye bye. Udah nih, makan lagi. Makan. Ya itu pengen gue masukin tuh yang baru. Iya. Ini berapa lama anjir?